Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro, Cak. Ini kita pagi-pagi ya, sembari kita akan persiapan sarapan, IWB mencoba nge-share ke sama semuanya pernyataan dari pembalap pertama dan kedua. Jadi Cak, IWB selalu penasaran, Kang Mas, apa yang terjadi dengan race kemarin dan tentu saja walaupun kita sudah analisa dengan data dan lain sebagainya, tapi tetap Cak, pernyataan pembalap itu penting sehingga kita bisa mendapatkan gambaran seperti apa sih race aslinya yang dirasakan pembalap. Dan teman-teman, IWB cukup surprise sebab ternyata Fabio Di Giannantonio memberikan pernyataan yang membuat kita pun akhirnya percaya bahwa Marquez ini memang different. Marquez make different, Marquez super precise. IWB sudah share sama kemarin dan itu dikatakan Fabio Di Giannantonio yang membuat dia akhirnya menyerah, tidak mampu untuk mencoba attacking Marquez, dan bahkan Marquez setiap inci, setiap putaran dia semakin kencang dan kencang. Nah, teman-teman, kita sebelum melangkah ke sana, IWB akan nge-share informasi ya, pasca balapan kemarin. Jadi teman-teman, setelah kita tahu bagaimana kemarin Fabio Di Giannantonio ya, yang berhasil menjadi juara kedua, tapi tentu kita juga penasaran dengan yang terjadi dengan Fabio. Ya, Fabio satunya, Cak, Fabio Yamaha, Kang Mas. Nah, seperti sama tahu, Fabio kemarin melakukan kesalahan dengan hard braking pada T1. Jadi tikungan pertama ya kita sebutnya ya. Tikungan pertama yang memang sangat tricky, sangat sempit, dan selalu banyak sekali pembalap yang kita katakan crowded banget lah. Dan ternyata Kang Mas, Fabio melakukan kesalahan, dia hard braking dan akhirnya menghantam Enea Bastianini. Ini bahkan sekarang Enea Bastianini juga kena penalti, Cak, gara-gara dia menghantam Zarco. Tapi kita nggak fokus ke sana, yang jelas kita fokus kepada di awal-awal lap. Teman-teman, Fabio Quartararo melakukan kesalahan dan akhirnya setelah dilakukan investigasi, setelah dilakukan penyelidikan dari kamera berbagai angle, maka bisa dipastikan Fabio melakukan kesalahan. Fabio melakukan tindakan yang ceroboh ya teman-teman semuanya, dan akhirnya kena penalti. Jadi dipastikan Fabio kena penalti hari ini. Dan Cak, ternyata pernyataan dari Fabio mengatakan bahwa itu bukan kesalahan dia. Itu kata Quartararo ya, sebab dia merasa brakingnya normal. Mungkin dia agak masuk ke dalam racing line-nya, tapi kenapa dia tidak bisa ngontrol motornya? Sebab dia menginjak aspal kotor. Itu pernyataan Fabio. Tapi ya pernyataan Kang Mas, yang jelas dari berbagai angle kamera dipastikan memang itu adalah kesalahan Fabio Quartararo sehingga pada akhirnya finish, Kang Mas. Artinya hari ini kena penalti, hari ini Fabio harus menjalani dengan pahit bagaimana yang terjadi dengan kemarin. Jadi impact dari kemarin, Cak. Nah, teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari Joan Mir dan Luca Marini, Cak. Nah, Cak, Luca Marini memberikan kesan yang luar biasa terhadap kinerja Honda di balapan. Jadi dia merasakan bagaimana kelincahan motor, dia merasakan bagaimana RCV yang bisa dihandle dengan sangat baik. Stability-nya oke, agility-nya oke, agile ya. Jadi pada saat menaklukkan chicane yang memang sangat sempit, ternyata dia merasakan motornya sangat mudah dibelokkan, mudah menaklukkan tikungan, dan itu memberikan rasa confident. Itu kata Luca Marini. Jadi dia merasa proud, dia merasa bangga dengan hasil kemarin. Jadi artinya ini adalah hasil terbaik dia dengan Honda di sprint, teman-teman semuanya, dengan finish keempat. Dan dia berharap hari ini dia akan mencoba untuk attacking lagi, dia berusaha untuk melakukan start dengan baik. Dan memang kelemahan dari balapan adalah sirkuit ini sempit, Cak. Jadi sirkuit yang sangat sulit untuk menyalip. Bahkan saya tahu sendiri bagaimana kemarin seperti Acosta yang mencoba menyalip atau overtake kemarin, tapi dia melakukan kesalahan dan dia akhirnya melebar. Karena memang titik breakingnya sulit, semuanya on limit, sebab ini bisa kita katakan sebagai sirkuit go-kart, Cak. Jadi memang kecil ya Kang Mas ya, menekuk. Jadi yang penting adalah bagaimana start terbaik. Kalau sudah di depan kayaknya akan sangat sulit untuk disalip. Itu juga dikatakan oleh Fabio Di Giannantonio yang memberikan konfirmasi ketika motor di belakang pembalap lainnya di sirkuit ini adalah satu, Cak, yang menjadi problem, akan ada yang namanya aerodinamika failure. Jadi ada kegagalan aero pada saat di belakang pembalap tersebut. Sebab rata-rata ketika menguntit di belakangnya, posisi motor rebah, Kang Mas. Dan itu problemnya adalah ketika aero tidak bekerja, maka ban depan cenderung terangkat. Jadi gripnya ini, traksinya atau pressure downforce-nya berkurang jauh. Makanya teman-teman kalau di balapan, kalau nggak betul-betul presisi, nggak betul-betul yang namanya pede, jangan sesekali mendekati pembalap lainnya. Karena resikonya adalah melebar ataupun mungkin temperatur bannya naik dan itu akan membuat segalanya semakin sulit. Itu kata Giannantonio ya, Cak ya. Jadi target hari ini Fabio akan mencoba nge-push bagaimana supaya pada saat start langsung melejit ke depan. Itu cita-citanya Kang Mas. Nah, dari semuanya Cak, IWP ingin nge-share
yang paling menarik bagi IWB adalah pernyataan lengkap dari Marc Marquez, Kang Mas. Kita sudah siapkan juga, tenang aja buat teman semuanya. Jadi Kang Mas, Marc Marquez ini adalah pembalap yang luar biasa. Kalau saya nggak setuju, monggo. Tapi kalau sampean melihat dengan netral, Cak, pasti sampean setuju, Kang Mas. Ini adalah pembalap yang memiliki talenta dari atas, ya, dari langit, Cak. Bahasanya, tidak ada yang memungkiri, Kang Mas. Boleh aja sampean mengatakan bahwa, oh iya, pembalap kan bisa latihan, Cak IWB. Oke, tapi memang ada talenta di sana. Ketika latihan, berjuang keras, tapi talentanya kurang, ya tetap aja outputnya tidak akan sama dengan yang talenta, ya sudah bertalenta dari sananya, dan dia latihan keras. Itu dikatakan Casey Stoner, Cak. Jadi kata Casey, ketika pembalap bertalenta kuat, tapi dia bisa dikalahkan dengan pembalap yang memiliki daya juang luar biasa, training yang sangat giat dan berjuang sekali untuk menyempurnakan semuanya, akan tetapi semuanya akan gagal ketika pembalap bertalenta tersebut juga berjuang keras, berlatih keras, seperti yang sekarang dilakukan oleh Marc Marquez gara-gara dia crash, gara-gara dia cedera, dan sekarang dia berjuang keras, dan itulah yang membuat akhirnya Marquez tak terjamah. Dan teman-teman ingat, Marquez sudah mengoleksi 6 kali kemenangan berturut-turut. Dan itu hanya bisa dicapai Marquez, ya. Dengan Ducati, mau Jorge Martin kayak, mau Pecco kayak, dia bisa meraih hasil 6 kali berturut-turut. Jadi 6-time winner, back-to-back win, 6-time. Gila nggak? Di atas mesin Ducati. Tapi kalau kita lihat histori di masa lalu, ini belum seberapa, Cak. Sebab Marquez di Honda 2014, dia menang 10 kali berturut-turut, Cak. Bayangin aja. Dan teman-teman, kita tertarik dengan pernyataan lengkap dari Marquez, bahwa Marquez sendiri tidak menyangka semudah ini bisa meraih hasil yang luar biasa di tahun 2025. Jadi menurut Marc Marquez, Cak, ini adalah musim termudah yang pernah dijalaninya untuk mengejar juara dunia. Mungkin kalau dibandingin, ini seperti setara dengan 2019, tahun itu yang dikatakan memang cukup mudah. Jadi dia mendominasi. Dan kedua adalah tahun 2014, dan sekarang 2025. Jadi Marquez membayangkan, Cak, bahwa untuk meraih title juara dunia 2025 dia akan bertarung keras dengan Pecco. Itu yang ada dalam bayangan dia. Jadi Marquez sendiri sudah siap untuk fight. Artinya melawan Pecco itu dalam bayangannya dia. Melawan para pembalap yang bagus banget di masa lalu dan ternyata tidak terbukti, Kang Mas. Ini menarik ya, Kang Mas, ya. Makanya IWB ingin share ke sana semuanya pernyataan lengkap Marquez yang memberikan informasi betapa dia sangat happy dengan yang sudah diraihnya dan juga betapa dia surprise dengan mudahnya dia mengoleksi angka yang seperti ini dengan gap dari Pecco di atas 200 poin. Ini tentu adalah luar biasa pastinya, Cak. Dan berikut pernyataan lengkap Marc Marquez yang Ibu sudah terjemahkan dari MotoGP sebagai gambaran kesamaan semuanya. Apa yang dikatakan oleh Marquez dan apa pula yang menjadi kekuatan Marquez di Balaton Circuit. Berikut kata Marc yang kita terjemahkan dari MotoGP. Sirkuit Balaton unik, tidak terlalu menuntut fisik. Yang sejak FP1 tidak disukai siapapun. Mustahil bagi kalian menyukai trek seperti itu dengan motor MotoGP. Karena akselerasi dan pengeremannya konstan. Pertama dan kedua, tetapi kemudian kalian terbiasa. Dan kamu akan menyukainya. Rasanya seperti mengendarai go-kart. Sejauh ini aku tidak peduli siapa lawanku. Memang di paruh pertama kejuaraan, mereka, Pecco dan Alex adalah dua lawan utamaku. Terutama Alex yang selalu finish kedua di balapan pertama meskipun ada kesalahan kecil. Sekarang aku berusaha memaksimalkan keunggulan yang aku kumpulkan di setiap akhir pekan. Jadi pendekatanku tidak ada bedanya. Apakah bertarung dengan Ducati, seperti di Gantonio, KTM ataupun Aprilia, seperti di beberapa balapan terakhir. Sebenarnya perjalanan seri 2025 ini lumayan membuatku terkejut. Bahkan dalam mimpi terbaikku yang aku jalani ini serasa tidak normal. Sebab dalam mimpiku, aku berjuang untuk kejuaraan. Berusaha untuk tetap berada di antara yang terbaik, berjuang sampai akhir. Sedang sekarang kami memiliki keuntungan besar, dan setelah jeda musim panas, kami segera kembali ke performa terbaik. Di level yang sama seperti saat kami rehat. Sekarang penting untuk tetap fokus, dan tidak terlalu percaya diri. Hasil 2025 ini mendekati perjalanan karirku di tahun 2014 ataupun 2019. Mungkin lebih ke yang terakhir. Di tahun 2014, aku banyak menang, seperti tahun ini. Tetapi di tahun 2019, aku selalu menghadapi lawan yang berbeda. Dengan rival yang terkadang mengalahkanku, tetapi aku selalu berada di antara yang teratas. Itulah yang terpenting, konsistensi. Ke depan akan datang sirkuit yang berbeda, seperti Barcelona,
dan trek ini aku anggap trek lemahku. Mungkin mereka akan mengalahkanku, tetapi aku akan berusaha naik podium. Tujuanku adalah finish. Selalu finish di 3 besar. Sejauh ini balapan sendiri mudah. Itu adalah sesuatu yang kamu cita-citakan. Kamu pasti selalu berusaha meningkatkan keunggulanmu atas rivalmu. Aku dapat mengatakan bahwa ini adalah balapan sprint termudah musim ini. Karena biasanya lawan terkuatku dalam situasi ini adalah Alex yang bisa sangat cepat dengan ban baru. Hari ini Alex memulai dari belakang dan Di Giannantonio lebih merupakan pembalap paruh kedua. Untuk Pecco, aku mengerti alasannya. Aku saat ini sedang dalam kondisi memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Sementara Pecco rasa pedenya dalam kondisi titik terendah. Lagi pula, kami berada di sirkuit stop and go dan ini adalah salah satu kekuatanku dan salah satu kelemahanku adalah fast corner. Namun, aku pikir ceritanya akan berbeda di Barcelona. Tentu saja Ducati akan berusaha membantu Pecco keluar dari momen sulit ini, meskipun hari ini adalah hari yang sulit baginya. By the way, dalam tes Aragon, kami membuat langkah maju dengan pengaturan dan aerodinamika baru, feelingnya membaik, meskipun perbedaan besar tetap pada setup. Sekarang kami semua Ducati membalap dengan geometri yang sama. Di paruh pertama musim, aku mengendarai motor yang berbeda dan rasanya masih kurang maksimal. Sekarang motornya lebih mudah dikendarai. Besok aku akan mencoba bersenang-senang, tapi akhir pekan depan di Barcelona kita tahu aku selalu kesulitan. Sedang Alex dan Pecco selalu kuat. Tentu saja sebagai saudara, aku mendoakan yang terbaik untuknya di lintasan. Yes, Cak. Pernyataan panjang Marquez yang ingin IWB share kesampaian dan itulah pernyataannya yang memang banyak humble-nya, Cak. Kita ngelihat tuh Marquez banyak merendah ya kalau ngomong, Cak ya. Kita lihat aja Barcelona itu adalah sirkuit tersulitku, pasti nanti Alex atau Pecco yang menang. Udahlah aku podium aja. Kan selalu begitu ngomongnya, tapi ujung-ujungnya adalah menang dan menang. Jadi teman-teman, itu pernyataan lengkap Marquez yang menyoroti betapa mudahnya musim ini dan apa yang terjadi pula dengan Pecco adalah masalah dari rasa pede. Itu yang dikatakan Marquez. Jadi bukan IWB nih Cak yang ngomong. Marquez sudah mengatakan bahwa problem Pecco adalah confidence, bukan motornya. Itu yang kita tangkap. Sebab sejauh ini memang Cak, antara motor Marquez dan juga Pecco tidak ada perbedaan. Justru kalau kita lihat dari beberapa informasi, Ducati sangat fokus dan konsen membantu Pecco. Makanya kemarin ada di bawah sasis baru, termasuk juga elektronik coba di-adjust ulang. Dan masih banyak lagi Cak, termasuk juga pengereman yang mana dikatakan menggunakan rem yang 340 mm, Pecco nggak pede, tapi ternyata pada faktanya setelahnya menggunakan 355, dia merasa oke, akan tetapi tidak bisa diaplikasi ke semua sirkuit. Soalnya ini terlalu lebar Cak. Untuk disc brake-nya 355 mm itu sudah sampai ke bibir dari peleknya. Dan dengan menggunakan disc brake karbon besar, maka pengereman akan sangat pakem, ya. Yang pertama, yang kedua adalah bobotnya lebih berat dan itu membuat pengendalian motor akan pastinya akan berkurang ya kekuatannya dan juga yang pasti dengan mode stop and go yang minimalis tidak mengumbar power maka tidak relevan ketika menggunakan 355 mm untuk disc brake-nya. Ya teman-teman semuanya, jadi itu pernyataan dari Marquez. Sekarang kita intip. Yang terakhir pernyataan dari Fabio Di Giannantonio. Fabio luar biasa. Sekali lagi Fabio super fast dan Fabio ini adalah pembalap yang kuat pada paruh kedua race. Itu dikatakan Marquez. Dan kita juga ngelihat Di Giannantonio adalah pembalap yang mampu memanage banyak dengan baik. Dan rata-rata memang justru Fabio adalah pembalap yang selalu comeback. Setelah mungkin di awal kedodoran, tapi setelahnya dia kuat. Nah ini yang memang kekuatan dari Fabio Di Giannantonio di mana dia kuat pada used tire atau ban yang sudah terpakai. Masalahnya adalah ketika dia kuat di sana, kadang-kadang justru dibutuhkan bagaimana pembalap bisa kuat pada fresh tire dan juga used tire. Marquez salah satu pembalap yang kuat pada used tire. Tapi dia juga enggak yang terlalu underdog banget ketika menggunakan ban yang fresh. Makanya kita lihat bagaimana startnya baik, bagus, kemudian juga first two laps selalu kencang, itu adalah kunci kemenangan di setiap serinya. Ya teman-teman, nah ini adalah pernyataan Fabio Di Giannantonio betapa dia surprise dengan racing line Marquez. Dia mengatakan Marquez bahkan 1 senti pun kasarnya Cak, tidak pernah bergeser dari racing line-nya dan itu sulit sekali. Di Giannantonio mengatakan bahwa setiap pembalap ya pada umumnya setiap racing line tidak mungkin mereka memaintain pada racing line yang sama. Geser 30 cm itu hal yang wajar. Tapi Marquez tidak Cak, bahkan not even 30 cm dikatakan oleh Di Giannantonio. Ya, not even 30 cm pun Marquez itu nggak bergeser dari sana. Jadi racing line-nya sangat presisi. Kontrolnya luar biasa. Kita sudah berikan informasi mengenai ini kesampaian. Dan ternyata terbukti, Cak.
Fabio Di Antonio pasca race kemarin, press conference ya, dan mengatakan ternyata Fabio mengakui Marquez super fast, Marquez sangat presisi, Marquez pengendaliannya luar biasa, bahkan racing lainnya sangat rapi, dan ini pernyataan lengkap Fabio Di Antonio yang kita terjemahkan dari MotoGP. Perbedaan besar yang aku lihat adalah dia, atau Marquez maksudnya, sangat terkendali saat mengerem. Ia selalu mengerem dengan tepat, selalu menutup jalur di tempat yang tepat, selalu keluar dengan rapat, dan selalu mengikuti racing lane yang benar. Sangat sulit untuk melakukan itu tanpa pernah membuat kesalahan. Aku juga mengerem keras, tetapi mungkin dalam satu putaran, aku akan melibas racing lane meleset 30 cm dan itu sudah cukup untuk menghasilkan perbedaan 20 hingga 50 ribu detik per pengereman, yang pada akhir putaran adalah 2/10 detik yang membuat perbedaan dalam hal kecepatan. Itulah yang juga ingin aku capai. Jadi Max sekarang masih 2 atau 3/10 detik lebih cepat dariku dalam hal kecepatan. Jadi aku masih agak jauh saat ini. Seperti yang aku katakan, ia sangat tenang dan terkendali saat mengerem. Sementara aku sudah on limit dan dalam situasi seperti itu ia memiliki kartu tambahan untuk dimainkan. Jelas terlihat bahwa ia dan tim sedang melakukan sesuatu yang ya kerja bagus. Namun kita tidak boleh fokus pada Max. Tetapi kita harus fokus pada diri sendiri untuk meningkatkan pace. Ketika kita masih memperbaiki, kita bisa melihat apakah kita bisa memperjuangkan kemenangan atau tidak. Menurutku, kecepatan besok akan cukup mirip dengan hari ini. Mungkin sedikit lebih tinggi tetapi tidak terlalu jauh. Dalam 3 atau 4 lap terakhir, aku mulai merasakan sedikit penurunan. Jadi bagian belakang adalah area yang harus kami tingkatkan sedikit. Karena jarak yang harus kami tempuh 2 kali lipat dibandingkan sprint. Kami harus melakukan perubahan dengan manajemen ban. Jadi besok, kami akan berusaha sedikit meningkatkan di area itu dan mempertahankan level yang sama hingga akhir. Karena dalam 2 lap terakhir, aku mulai sedikit lebih lambat daripada pembalap di belakangku. Secara umum, di track stop and go sulit untuk menyalip. Karena masalahnya selalu sama. Ketika kamu berada di belakang, aerodinamika tidak berfungsi karena beban ban depan tidak cukup sehingga kamu tidak bisa mengerem sekeras mungkin. Di saat yang sama, tekanan di depan meningkat sehingga kamu tidak dapat mengerem lebih keras dan ini memaksamu untuk menjauh. Aerodinamika juga tidak berfungsi saat keluar jalur hingga motor jadi sering wheelie dan kehilangan akselerasi. Jadi sulit untuk tetap dekat dan menyerang ketika trek tidak memiliki layout yang mendukung. Yes, itu Kang Mas. Pernyataan lengkap Fabio Di Antonio yang memberikan pujian keras kepada Marquez. Yes, itu ya teman-teman semuanya. Akhir kata kita akan pantau seperti apa race hari ini sebab race is race. Apapun bisa terjadi. Ya kita lihat bagaimana Acosta yang super fast pada free practice kualifikasi akan tetapi ternyata Kang Mas pada saat race ya ambiar. Makanya kita lihat seperti apa hari ini. Saman komen di bawah kira-kira Saman pede nggak Marquez kembali mendominasi dan kira-kira apakah Pecco ataupun Bezzecchi dan Fabio Di Antonio mampu mencoba untuk attacking Marquez. Saman komen di bawah. Seperti biasa kalau Saman suka video ini Saman like, share dan subscribe. Ojo lali Kang Mas Saman sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segedes.